Halo, Assalamualaikum Sobat Republika. Jumpa lagi kita pada acara News Story, acara baru di kanal YouTube Republika Official yang membahas kisah di balik sebuah berita yang akan diulas lewat perspektif baru dan juga disajikan dengan cara bertutur atau berkisah, yaitu News Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika, apa kabarnya? Kita jumpa lagi dalam acara News Story episode kelima, yang mana episode kelima ini masih membahas putar peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 di perairan Teluk Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, di episode kelima ini, kita sudah bersama dengan tim Republika yang ada di lokasi peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya, tepatnya di posko JICT yang menjadi posko utama dari tim gabungan yang sedang melakukan pencarian terkait dengan jenazah maupun black box dan juga kotak rekaman suara dari percakapan pesawat Sriwijaya itu. Nah, kita sudah bersama dengan tim videografer Republika. Di sini ada Surya Dinata yang akan melaporkan langsung perkembangan terbaru dari JICT, posko utama pencarian korban dan juga black box dari pesawat Sriwijaya SJ182. Sur, gimana kabarnya, Sur? Sehat, alhamdulillah. Baru aja swab dan hasilnya alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Salam sehat selalu ya, Sur ya. Siap. Ya, Sur, bisa dijelasin nggak sekarang ini perkembangan terbaru dari lokasi ada apa, Sur? Dari 4 hari pencarian di lokasi, untuk tim potensi SAR masih mengutamakan pencarian terhadap serpihan sama korban. Namun tidak menutup kemungkinan juga pencarian kotak black box tetap juga diutamakan. Sampai dengan hari ini kondisi di lapangan tetap masih banyak kapal yang banyak mengirimkan serpihan, juga potongan tubuh yang diduga potongan tubuh korban Sriwijaya Air, dan hingga saat ini sudah hampir tadi berapa? Sudah hampir berapa potongan tubuh? Sudah hampir 74 kantong yang ditemukan terus dikirimkan ke JITC untuk nanti langsung diserahkan ke DPI Polri di Rumah Sakit Polri. Nah, untuk serpihan-serpihan ini masih diteliti sama tim KNKT dan juga beserta dengan tim Basarnas. Di sini juga potensi SAR-nya ada TNI Polri, ada Basarnas dan juga tim KNKT. Dan juga di sini juga tim media yang meliput di sini juga tetap dihimbau dari sini juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan juga. Gitu, Sen. Oke, nah Sur, kalau boleh tahu, ini kan dari posko utama ke lokasi yang diduga titik jatuhnya pesawat ini berapa jauh, Sur? Untuk kilometernya kurang ada, tapi untuk perjalanan itu sekitar 3 jam dari JICT ke lokasi penemuan. Jadi untuk perjalanan laut ya? 3 jam perjalanan laut itu laut. 3 jam. Ya. Lokasi jatuhnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Sur, yang sekarang ada di sekitar lokasi itu yang dikerahkan itu apa aja, Sur? Kapal apa aja? Untuk di sini kan ada 53 alutista. Untuk terakhir tadi update terbaru ditambah satu lagi bantuan alutistanya itu juga jadi 54 kapal Baruna. Jadi alutistanya ditambah, termasuk untuk potensi SAR udaranya juga masih sama kayak kemarin. Dari Angkatan Udaranya itu tetap mengutamakan SAR udara. Cuman untuk hari ini ada update terbaru untuk pencarian diluaskan karena menurut Direktur Operasional Basarnas
itu setelah 3 hari ini kemungkinan adanya pergerakan untuk serpihan dan juga mungkin potongan tubuh yang sudah agak menjauh. Jadi untuk pencarian itu lebih diluaskan lagi dari titik lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Jadi untuk hari ini mungkin pencarian lebih difokuskan untuk lebih jauh lagi, dan kemudian juga tetap untuk black box sudah, menurut informasi terakhir itu sudah di marking, cuman mungkin belum tahu kapan untuk diangkat ataupun untuk dipindahkan ke kapal gitu. Jadi kita di sini tetap masih mencari info terbaru terkait black box juga, dan juga mengupdate perkembangan serpihan dan juga korban yang ada di Sriwijaya Air, Sen. Gitu, Oke, Sen. Sur, karena tadi kan dijelaskan bahwa area pencarian diperluas karena adanya kemungkinan pergeseran arus di bawah laut ya, Sur ya. Iya, Berarti iya. cuaca sendiri di lokasi bagaimana, Sur? Apakah memang terjadi hujan dan lain sebagainya, Sur, sehingga menyulitkan dari proses Ya, pencarian? untuk hari ini pantauan di sini sih cuaca agak sedikit mendung dibanding sama kemarin, dan kemarin memang cuaca cukup mendukung ya, agak cerah. Untuk hari ini menurut tadi informasi memang agak sedikit ada bergelombang, ada gelombang, jadi mungkin pencarian itu agak sedikit terhambat. Cuman sampai dengan kemarin pencarian itu alhamdulillah berjalan lancar. Cuman dari informasi yang tadi kita baru dapat dari respon yang terbaru bahwa kemungkinan cuaca di laut itu agak sedikit bergelombang karena cuaca di sini masih agak sedikit mendung gitu, Sam. Jadi kemungkinan juga ada sedikit agak hambatan. Jadi menurut informasi yang terbaru tadi memang kondisi di cuaca di sana memang agak sedikit mendung, jadi belum tidak secerah seperti kemarin 2 hari 3 hari kemarin. Gitu. Jadi kondisi di sini memang agak sedikit berawan, dan juga angin juga lumayan cukup kencang. Jadi kemungkinan juga kita masih menunggu nih update nanti siang hasil pencariannya seperti apa. Oke, Sur, terkait dengan lokasi, apakah jurnalis diperkenankan mendekati lokasi di titik jatuhnya pesawat, Sur? Untuk lokasi ke titik pesawat, jurnalis info yang kemarin itu hanya di seputaran, dan lokasi titik itu difokuskan untuk para tim potensi SAR yang ada di lokasi jatuh. Jadi untuk jurnalis yang memang ikut di kapal itu hanya bisa mendapatkan informasi setelah mungkin ada serpihan atau ada potongan tubuh yang nanti memang dibawa ke kapal induk. Jadi untuk mendekat ke lokasi secara itu para jurnalis tidak terlalu diperkenankan untuk mendekati ke lokasi itu. Jadi hanya di sekitaran lokasi pencarian. Nah, untuk di titik lokasi jatuhnya pesawat itu dikhususkan untuk para potensi SAR yang memang sedang mencari serpihan sama potongan tubuh korban. Untuk jurnalis sendiri memang diperbolehkan ikut, namun hanya untuk memantau dari luar aja, maksudnya dari kapal yang memang tidak mendekat, yang dikhususkan untuk media mendapatkan informasi secara langsung di lokasi kejadian. Oke, Sur, nah ini kan udah 4 hari nih tim Republika ada di lokasi peristiwa. Nah, bisa dijelaskan nggak, Sur, selama 4 hari itu keterangan-keterangan apa yang sudah didapat ataupun saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi yang menjelaskan kepada tim Republika secara eksklusif gitu, Sur? Berdasarkan dari pantauan kita di sini, untuk saksi yang memang di lokasi kejadian itu memang difokuskan untuk satu pintu. Langsung dari informasi didapatkan dari Direktur Operasional Basarnas. Selain itu memang tidak ada memberikan keterangan terkait pencarian kapal Sriwijaya. Cuma kemarin memang kita sempat mewawancarai salah satu keluarga korban yang datang ke lokasi JICT sini, dan kita sempat mewawancarai. Intinya mereka mengharapkan para potensi SAR ini bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menemukan, barangkali mungkin berharap masih ada yang bisa diselamatkan dari musibah jatuhnya pesawat ini. Dan juga mereka
untuk kegiatan pencarian ini jangan mungkin harapan mereka jangan dulu dihentikan meskipun nanti kotak black box sudah ditemukan, tapi mereka berharap ada kabar baiklah dari hasil pencarian ini. Jadi dari salah satu keluarga korban berharap demikian, Sam. Tapi untuk kondisi kita 4 hari di sini, untuk keterangan kita mendapatkan informasi itu tetap menurut arahan dari itu tetap kita difokuskan pada satu pintu sumber. Jadi informasi apapun memang kita didapatkan dari preskon yang digelar oleh Direktur Operasional Basarnas. Jadi untuk kita minta untuk informasi apapun tetap tidak bisa mendapatkan. Itu, Sam. Oke. Nah, kalau terkait dengan di lokasi, terutama di posisi jatuhnya pesawat, apakah ada keterangan, Sur, mengenai posisi pesawat sendiri di dalam air itu, posisinya ataupun kondisinya apakah hancur? Apakah ada bagian part pesawat yang besar yang masih relatif bisa bisa dijangkau begitu, Sur? Apakah kondisinya itu hancur berkeping-keping atau justru ada part pesawat yang dalam kondisi relatif besar atau utuh begitu, Sur? Oke. Hingga saat ini, kebetulan hari ini tim Republika tidak ada yang berangkat ikut naik kapal ya. Jadi informasi yang ada di kapal hari ini itu kita masih menunggu hingga kapal merapat ke dermaga. Cuman berdasarkan pantauan kita yang ada di lapangan di sini, serpihan terbesar ya yang sudah ditemukan itu adalah turbin. Sisanya adalah puing-puing pesawat dari Sriwijaya Air. Kemungkinan tadi kalau untuk terkait dengan adanya benturan atau itu memang kenyataannya memang ada serpihan puing yang diperkirakan itu memang Sriwijaya Air ya, memang sudah kalau dibilang tercerai-berai ya dari puing-puing pesawat itu. Cuman untuk informasi yang ada di materi kalau ini berdasarkan cerita pengalaman liputan sebelumnya yang dari Lion Air sebelumnya yang waktu kita pernah liput, ini lebih kecil potongannya dibanding dengan Lion Air. Jadi potongan serpihannya itu lebih kecil dibanding sama Lion Air. Jadi bisa dibayangkan benturannya sedahsyat apa. Kalau Lion Air yang tahun kemarin itu yang kita liput itu potongannya tidak kecil-kecil, masih ada serpihan-serpihan besar yang memang bisa dibuktikan bahwa itu ada lambangnya salah satu maskapai swasta yang ada di situ. Dan ini juga hanya serpihan-serpihan kecil, kecuali turbin yang potongan yang paling besarnya itu yang turbin yang kita dapatkan gambarnya. Selebihnya hanya serpihan-serpihan kecil, dan menurut pantauan saya pribadi itu dibandingkan dengan jatuhnya Lion Air yang kemarin dengan yang sekarang kayaknya lebih dahsyat yang sekarang. Jadi dan untuk mohon maaf kalau agak sedikit melenceng untuk potongan tubuh pun ya. Gimana, Sur? Agak terputus kan? Ya, oke. Ya, untuk yang diduga potongan tubuh korban itu yang sekarang pun agak lebih kecil-kecil dibanding Lion Air yang kemarin. Kalau untuk sekarang mungkin mungkin menurut perhitungan saya agak sulit terlalu diidentifikasi karena potongannya sangat kecil. Ini berdasarkan pantauan mata, cuman sebagai kode etik kita tidak dapat mengambil gambar tersebut. Gitu, Sam. Oke, Sur. Ini terakhir, Sur. Ya, ini pertanyaan terakhir. Kalau agenda dari hari ini, rencananya akan ada apa, Sur, di lapangan, perkembangan terbaru? Gimana, Sam? Agak sedikit putus, bisa diulang? Untuk agenda hari ini, apakah akan ada konferensi pers ataupun agenda-agenda lain yang akan dilakukan di lapangan ini dari otoritas terkait begitu? Ya. Kan informasi terbaru kan keluarga sudah sampai ke Jakarta. Nah, apakah keluarga ini juga akan diboyong ke lokasi jatuhnya pesawat? Apakah ada informasi seperti itu? Ya, informasi terbaru tadi dari update preskon terakhir, memang hari ini juga kita selalu menunggu update terbaru dari kegiatan secara hari ini.
untuk hari ini tetap setiap ada kapal SAR yang membawa serpihan maupun tubuh korban itu selalu dirilis oleh Dirops SAR di sini. Jadi kegiatannya mungkin sama dengan kemarin, kecuali memang yang ditunggu-tunggu para awak media di sini adalah penemuan kotak black box. Dan untuk perkembangan penemuan serpihan puing-puing pesawat Sriwijaya Air maupun potongan tubuh korban itu selalu update setiap ada kapal yang merapat membawa potongan serpihan tersebut. Jadi perkembangan kita tetap menunggu selalu update setiap ada kapal yang merapat, itu selalu dikirim berapa potongan serpihan apa yang dibawa, kemudian berapa korban yang dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dan kemudian dan juga serpihan apa yang ditemukan dalam kondisi bentuk. Jadi di sini hanya perkembangan untuk kapal apa yang membawa dari potongan tersebut. Yang ditunggu memang seluruh awak media di sini adalah perkembangan terakhir terkait penemuan black box. Jadi para awak media yang masih standby di sini masih tetap menunggu informasi terbaru terkait penemuan black box, karena informasi yang didapatkan berdasarkan informasi dari Panglima TNI juga bahwa kotak black box tersebut kemungkinan sudah ditandai, cuman untuk pengangkatan itu masih membutuhkan proses. Jadi di tengah itu memang sudah ada KRI Rigel, kemudian KRI Semarang yang sudah berangkat. Yang di sini masih standby, masih tetap merapat di sini adalah KRI Raden Edi Marta Dinata. Mungkin nanti dikabarkan juga ada kemungkinan mau mengangkut awak media juga yang mungkin ikut memantau di lokasi jatuh pesawat. Jadi kemungkinan untuk kalau sampai dengan kotak black box tersebut ditemukan, bisa jadi itu dibawa ke KRI Rigel, kemudian untuk bisa dilakukan preskon di JICT sini. Gitu, Sam. Oke, terima kasih banyak Surya dari JICT bersama tim Video Republika sudah melaporkan perkembangan terbaru terkait dengan proses pencarian dari black box, voice recorder maupun juga jenazah dari penumpang dan juga awak pesawat Sriwijaya SJ182. Sukses selalu Sur, jaga kesehatan, Sama-sama, salam Sam. buat tim di lapangan. Sama-sama, Ya, Sam. Sobat Salam juga Republika, buat para Republika. ya, semua Sobat Republika mendukung supaya proses pencarian maupun reportase kita bisa lancar dan juga tanpa kendala berarti. Salam Surya buat teman-teman di lapangan. Sama-sama, Sam. Oke, Sobat Republika, demikian saja tayangan dari News Story edisi episode kelima kali ini terkait perkembangan dari pencarian jenazah dan juga puing pesawat dari Sriwijaya Air. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini, dan juga tulis komentar Sobat Republika terkait dengan konten-konten apa ataupun isu apa yang akan atau ingin dibahas dalam konten News Story ini. Ya, saya Abdullah Sami bersama Surya Dinata, tim Video Republika maupun rekan-rekan peliput di JICT mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.